wabarakatuh. Halo semuanya. Kami adalah perwakilan dari SMA Negeri 1 Bojong. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Faizal Khairuddin. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nadia Pratiwi. Saya Karina Dewi Pramudita. Saya Yusuf Nugroho. Di sini kami akan memanfaatkan limbah dari kain perca dan batang singkong. Mengingat bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki banyak sekali konveksi dan limbah kain perca. Lalu ada juga perkebunan singkong yang menghasilkan limbah batang. Namun tidak banyak orang yang menginovasikan limbah tersebut. Maka kami memanfaatkan bahan tersebut untuk membuat bahan bakar yang berkelanjutan dari limbah kain perca dan juga batang singkong. Beginilah cara pembuatannya. Ambil beberapa limbah batang singkong yang dihasilkan oleh perkebunan singkong. Kemudian beralih ke konveksi untuk mengambil limbah kain perca yang sudah tidak digunakan oleh pemilik konveksi tersebut. Selanjutnya, potong batang singkong menjadi kecil agar mudah untuk terbakar seluruhnya. Gunakan pisau atau benda tajam sejenisnya untuk memudahkan pemotongan. Belah lagi bagian batang singkong yang masih panjang dan masukkan ke wadah yang sudah disiapkan. Berhati-hatilah saat memotong batang singkong menggunakan benda tajam seperti pisau. Susun bata menjadi lingkaran dan letakkan kawat loket yang sudah dibuat lingkaran di tengah susunan bata tersebut. Lalu taburkan sekam padi yang diperoleh dari rismil sebagai dasar pembakaran, lalu ratakan. Setelah diratakan, ambil potongan limbah batang singkong yang tadi sudah dipotong-potong menjadi kecil di atas sekam padi yang menjadi dasar. Susunlah potongan limbah batang singkong dengan rapi. Jika sekiranya batang singkong sudah terasa banyak, masukkan kembali sekam padi di atas susunan potongan limbah batang singkong. Masukkan sekam padi hingga menjadi tumpukan membentuk gundukan yang tinggi. Masukkan tisu yang sudah dibakar ke dalam kawat loket yang sudah berbentuk bundar melalui atas. Pastikan dalam kawat loket tersebut sudah ada tisu lainnya agar terbakar merata. Jika tisu yang dimasukkan menghasilkan asap, maka pembakaran berhasil. Tunggu pembakaran hingga 2-3 jam untuk menghasilkan arang batang singkong yang sempurna. Pada 1 jam pembakaran, bagian atas sekam padi sudah mulai terlihat menghitam. Di 2 jam pembakaran, bagian sekam dari atas sampai bawah sudah menghitam merata. Biarkan sekam agak dingin dan pisahkan arang batang singkong dari sekam padi yang sudah terbakar. Selagi menunggu sekam agar dingin, siapkan kain perca kemudian potong menjadi kecil. Gunakan gunting atau alat pemotong lain untuk memotong kain perca tersebut. Potong kain perca hingga kecil agar dapat dengan mudah dicampur dengan arang batang singkong yang sudah halus. Seperti inilah gambaran beberapa kain perca yang sudah dipotong-potong menjadi kecil. Kemudian, lanjut mengambil arang batang singkong dari sekam yang sudah dingin. Tumbuklah arang batang singkong menjadi sehalus mungkin dengan batu atau alat tumbuk lainnya.
memudahkan agar arang kasar dan yang sudah halus terpisah, gunakan penyaring untuk memisahkan arang kasar dan arang halus. Gunakan arang yang sudah halus agar mudah dibentuk menjadi briket. Oke, next membuat perekat atau lem. Masukkan tepung tapioka 5 sendok makan. Kemudian tuangkan air lalu ratakan. Tuangkanlah air hingga merendam semua tepung tapioka. Ratakan tepung tapioka dan air menggunakan sumpit kayu atau alat yang lain. Jika masih kering, tambahkanlah air. Jika sudah tercampur rata, nyalakan api pada kompor dengan api kecil. Pastikan tidak ada lagi gumpalan tepung yang tersisa. Aduk terus menuju proses pengentalan agar bertekstur seperti lem yang lengket. Ketika menggumpal, tambahkanlah air agar tekstur mirip seperti lendir. Jika tekstur dan bentuk sudah lengket seperti lendir, maka perekat sudah jadi dan siap digunakan. Campurkan tumbukan arang batang singkong, potongan kain perca, dan perekat dari tepung tapioka yang sudah dibuat tadi. Masukkan 2 sendok makan tumbukan arang batang singkong ke dalam wadah. Kemudian tambahkanlah potongan kain perca sebanyak 1 sendok teh. Aduk-aduk dan ratakan arang batang singkong yang sudah halus dan kain perca dalam satu wadah. Gunakan sendok untuk menjaga agar tangan tidak kotor. Ketika arang batang singkong dan kain perca sudah tercampur rata, campurkan lem perekat dari tepung tapioka sebanyak 1 sendok teh. Masukkan dengan hati-hati ya. Aduk arang batang singkong, potongan kain perca, dan perekat menggunakan tangan agar mudah tercampur dan dibentuk. Pastikanlah perekat tidak lebih banyak agar hasil dari briket tidak kenyal. Siapkan bahan mentah briket yang tadi sudah dibuat dan cetakan seperti penutup kabel di atas atau pipa yang berbentuk agar hasil briket cantik bentuknya. Setelah sudah dibentuk pada cetakan, keluarkan briket dan jemur di atas panas matahari selama 4 jam atau 1 hari sesuai dengan kondisi cuaca. Kita uji ketahanan briket yang sudah jadi dan siap pakai. Yang pertama yaitu melempar briket dengan tenaga yang besar atau membanting briket. Bisa dilihat bahwa cakoprik buatan kami tidak hancur walau sudah dibanting dari ketinggian sekitar 1,5 meter. Kemudian dijatuhkan pada ketinggian 1 meter. Setelah uji coba ketahanan briket selesai, kita akan menguji untuk membakar briket. Gunakan panas dari api kompor atau alat bakar lain sampai bara api menyala. Bisa dilihat bahwa cakoprik yang kita buat dapat terbakar sempurna seperti pada video di atas. Lihatlah cakoprik kami yang menyala.
Kita lanjut ke tahap pengemasan. Siapkan plastik, kardus, dan cakobrik yang siap diperjualbelikan dan siap diplikasikan. Masukkan cakobrik dengan rapi agar penampilannya cantik dan menawan. Tempelkan stiker cakobrik pada plastik. Kemudian masukkan kemasan cakobrik yang sudah diplastikkan ke dalam kardus yang sudah ditempeli stiker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiana Arini selaku guru prakarya dan kewirausahaan dari SMA Negeri 1 Bojong sekaligus sebagai guru pembimbing dari tim Renova SMA Negeri 1 Bojong. Jadi produk cakobrik ini merupakan produk asli yang dibuat oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojong yang berbahan dasar dari kain perca dan batang singkong. Jadi mereka benar-benar membuat sendiri, mencari ide sendiri dari awal, kemudian dipraktekannya sendiri, kemudian baru dikonsultasikan dengan guru pembimbing atau saya sendiri. Nah, dari segi guru prakarya dengan kewirausahaan ini, produk ini menjadi salah satu potensi yang ada di SMA Negeri 1 Bojong sebagai salah satu bentuk peluang wirausaha yang dapat dikembangkan oleh siswa, dan juga tentunya nanti kalau sudah mengembangkan produk dengan luas dapat diterapkan di masyarakat luas atau ilmu pembuatan tiket dapat diimplementasikan ke masyarakat luas. Harapan saya sebagai guru adalah mereka siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojong ini dapat membuat sebuah inovasi yang memiliki dampak yang nyata untuk masyarakat, juga memiliki solusi atas permasalahan limbah yang ada di Kabupaten Pekalongan, tentunya dalam bentuk energi alternatif berkelanjutan berbentuk cakobrik. Kami selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Bojong ingin meminta pendapat dari Ibu selaku guru biologi. Dari segi keilmuan biologi mungkin bisa dari lingkungannya atau sebagainya. Sebelumnya itu muncul ya, namun itu datang, kamu bisa memilih kira-kira memilih bahan yang betul-betul bisa menggunakan itu datang. Tapi ya ini ya, ini memang bahan yang kamu ambil bagus banget, karena yang namanya batang singkong itu adalah biomasa yang sangat bisa mengeluarkan energi tinggi untuk nanti untuk dibuat itu bagus sekali. Terus juga ramah lingkungan, karena yang kamu ambil juga dari selain batang singkong juga dari kain perca. Kami lingkungan kita memang karena kita adalah tambang atau pekerja banyak sekali kawasan perca yang bersamakan. Nah, kamu punya ide ini sangat bagus bisa untuk biomasa atau sumber energi ini. Mungkin ada masukan untuk kita? Nah, ini yang ya. Jadi ini bagus kita makan dari komposisi lagi yang lebih bagus lagi ya, karena betul-betul produksi energi yang sangat Kalau boleh tahu ini dari mana sih? Kami dari Remaja Karangtaruna Desa Kebuku. Jadi aku di sini perwakilan dari SMA Negeri 1 Bojong. Kami itu ada membuat tiket. Tiketnya itu dari limbah batang singkong sama limbah kain perca. Ini hasilnya. Ini bisa dilihat dulu. Ya, jadi itu kita buat dari limbah batang singkong sama limbah kain perca. Terus cara buatnya gimana? Cara buatnya itu kan batang singkong dipotong-potong terus dibakar biar jadi api dulu, terus dihalusin, terus habis itu kain percanya dipotong-potong, terus dikasih tepung tapioka. Tapiokanya itu dimasak dulu biar lengket, terus kain perca, terus tumbukan dari batang singkongnya sama kain percanya itu disatuin terus dicetak, jadinya kayak gini. Nah, alasan kita buat ini tuh biar memanfaatkan limbah yang ada di Kabupaten Pekalongan, karena kan banyak ini ya, Kabupaten Pekalongan itu terkenal sama kota batik, terus kan banyak konveksi yang hasilin kain perca. Nah, kain percanya dimanfaatin buat
yang kami buat itu briket. Briketnya itu dari batang singkong dan kain perca. Menurut Bapak sebagai penjual yang membutuhkan arang ya, penjual ayam bakar itu gimana Pak tanggapannya? Saya sih terkesan ya, maksudnya kalian jiwa-jiwa muda tuh udah punya pemikiran, maksudnya mengatasi kelangkaan arang gitu dengan cara bikin satu produk yang otomatis kan membantu ya dari pihak pedagang langsung gitu kan. Briket arang ini ya? Maksudnya bahannya dari apa aja? Batang singkong sama kain perca. Batang singkong, kain perca. Oh, Om baru tahu nih. Biasanya kan kalau arang kan biasanya dari kayu sama batok kelapa ya. Oh, ini inovasi yang baru nih. Hitungannya Om juga baru tahu nih gitu ya. Kalau singkong sama kain perca. Om juga pengen tahu juga nih cara bikinnya. Kalian gimana bisa jadi kayak arang kayak gini nih? Pertamanya itu batang singkongnya dibakar biar jadi kayak arang gitu. Nanti dihalusin, terus kain perca dipotong kecil-kecil, terus direkatin pakai tepung tapioka. Tepung tapiokanya ini dimasak dulu kayak tepung tapioka, terus dikasih jadi kan kayak gembung kayak lem kayak gitu ya. Campur semuanya gitu. Oh, Om juga terkesan ya. Maksudnya kayak kalian tuh mengurangi limbah kain perca nih. Kan pemikiran kalian tuh bagus nih untuk anak-anak muda. Om terkesan banget sama kerja keras kalian. Udah? Ya, terima kasih ya Pak. Oke.